pada waktu gempa saya di Lombok di situ saya ditantang, Pak Sembuh gimana caranya? Pokoknya pembelajaran itu jalan. Suasana gempa, saya lihat apa yang tersisa di waktu gempa itu. Saya terkejut dalam evaluasi kita bersama itu, yang tersisa HP. Yang selamat itu HP, karena HP digembol. Bahasa Indonesianya digembol itu apa ya? Apa Pak? Digembol. Pokoknya katut terus. Buku habis, apalagi yang ada, enggak ada. Terus saya ditantang, gimana pembelajarannya? Memakai buku. Dalam 2 hari tremor. Ya saya makan aja terlempar. Saya makan itu loh terlempar. Terus kita mengadakan buku, untuk apa? Padahal yang terakhir ini, yang terlihat HP. Lah terus gimana? Tapi enggak ada sinyal. Oleh karena itu kita membuat semacam server yang murah-murah aja sih. Dari STB, harganya 200-an ribu Bapak Ibu. Di STB dipancarkan, nah lumayan, 200-an ribu selesai, ternyata bisa dipakai sebagai server. Yang paling enak untuk mencolok ini, yang untuk ngecas, ya pakai PLTS, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTB, tenaga bayu. Kan itu di marketplace itu, harganya kan 300-an ribu ya, powerbank yang solar cell itu. Nah setelah itu kita pakai, jalan. Berarti yang menjadi batas itu bukan kondisi, tetapi kita Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita upgrade. Jadi jalan satu untuk kolaborasi adalah upgrade. Tidak ada cara lain, upgrade. Bapak Ibu harus mau di-upgrade. Kalau tidak di-upgrade, Bapak Ibu nanti mengatakan, wah itulah nggonamu, itulah tempatmu. Di sini nggak bisa kayak begitu, gitu. Karena kita belum di-upgrade ini. Oke, sampai sini ada 3 hal. Oke, 1, kenal sesama PTP. Kedua, saling berinteraksi, saling bersitasi. Yang ketiga, mau di-upgrade agar Bapak Ibu setara. Itu mungkin Bapak Ibu. Mungkin saya inginnya kita nyoba beneran. Saya enggak ingin kita itu jadi semacam lip sync saja. Maunya apa, pokoknya saya Pak Henry maju udah. Saya dipasrai Bapak ini, saya tidak ingin saya menyerahkan semua dharma bakti saya kepingin. Karena PTP membaik, saya ini katut membaik, terkenal. Teknologi pembelajaran itu terkenal. Itu bapak-bapak ibulah yang berjasa. Terima kasih. Itu dulu awalnya, mari kita buka dulu. Pripun ini Bapak, saya menyerahkan itu ya, kita diskusi apa yang menjadi kegalauan. Saya inginnya Bapak Ibu terbuka. Mari kita terbuka. Karena saya ini di orang teoritik Bapak Ibu, teoritik. Kalau saya memiliki teori ini, lebih baik saya share. Barangkali di lapangan itu Bapak Ibu sudah menjalankan, tapi mungkin teorinya belum ngeh. Sekarang saya ini kalau ditanya di lapangan, mohon maaf, saya juga agak berat itu. Ya hanya itu pemilik saya kembalikan kepada Bapak. Nanti kita lakukan proses diskusi yang mendalam agar kita sama-sama paham, saya dan Bapak. Baik, saya kembalikan lagi. Jadi terima kasih Pak Henry yang sudah memberikan satu inspirasi kepada kita untuk semangat melaksanakan tugas-tugas sebagai PTP ini. Saya kira apa yang menjadi satu tugas kita bersama adalah menjadi satu wahana untuk bisa berbagi, berkolaborasi, ya, meningkatkan prestasi, mewujudkan SDM unggul. Nah, ini beliau ini pengalaman dengan berbagai lika-likunya tadi sudah disampaikan,
Dan beliau mengucapkan penghargaan terima kasih kepada kita karena dengan adanya PTP yang berkembang secara nasional ini, ternyata mahasiswa TP pun juga berkembang 100% katanya. Nah coba, jadi rasa untuk menjadi PTP itu sudah menjadi kebutuhan. Karena waktunya lah kita untuk meningkatkan kinerja, mengoptimalkan karya dan inovasi. Nah oleh karena itu kira-kira bagaimana kiat-kiat atau cara-cara untuk bisa meningkatkan karya dan inovasi-inovasi itu. Tentunya sebagai role model, Pak Henry ini punya, saya kira pengalamannya, cuman nggak mau cerita sama kita, ya kan? Bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan karya dan optimalisasi tugas pokok dan fungsi ini, Pak? Nah, mungkin itu dijelaskan dulu, Pak. Nah, ya. Baik, Bapak Ibu, ini ada yang paling dekat dengan Bapak Ibu, tugas itu ditanyakan. Sebenarnya kita itu di mana sih posisinya? Saya sudah matur di awal gitu, facilitating learning, improving performance, itu nggak bisa dipisah. Dua itu nggak bisa dipisah. Kalau Bapak Ibu ingin memfasilitasi belajar, ujung-ujungnya ada pembelajar yang meningkat performansinya. Jadi kalau dua itu ditinggalkan, kita akan kehilangan jati diri. Bukan masalah kecanggihan Bapak Ibu, bukan. Kerelaan kita memfasilitasi orang belajar itu PTP. Bukan bingung menemukan teknologi baru apa, bukan. Saya tunjukkan, ada 3 terminologi yang saya sampaikan ke Bu Ika. Itu 1, assistive technology, adaptive technology, sama media sosial. Itu posisinya bagaimana? Kalau saya itu membuat media, dan medianya itu hanya untuk dikau, bukan karena masalah saya, bukan karena keinginan saya, maka itu disebut adaptif. Jadi pokoknya ini untuk you. Mbok gabut, mbok apa saya nggak tahu namanya. Pokoknya metodenya, pokoknya saya serahkan media ini hanya untukmu. Maka itu disebut adaptif. Kalau asistif, saya memiliki kemauan, saya ada maunya. Tak pasrahkan media itu ke panjenengan, tapi itu hasil karya saya, itu asistif. Nah kalau yang dikerjakan begini banyaknya, itu media sosial, sosial media. Nah oleh karena itu kemarin saya ditanya, terus media itu sebenarnya apa? Ya media itu kayak kita ini di panca indera itu. Ada berapa Bapak Ibu panca indera? Mata, telinga, mulut, hidung, seterusnya. Nah sekarang yang bisa masuk ke mata apa? Yang bisa masuk ke telinga apa? Yang bisa masuk ke dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang kalau bisa masuk berkali-kali orang menyebutnya multimedia. Sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Jangan dipersulit dengan istilah-istilah itu, tidak usah dipersulit. Pokoknya yang masuk ke mata orang menyebut visual, audio. Sekarang touch. Ada touch, diraba, ini merem ya, terus diraba. Berarti sudah muncul media baru. Nanti bau, nanti ada printer bau sudah ada. Media itu sudah ada. Nah kalau dicampur, kemudian ditata oleh desainer, orang sudah menyebut multimedia. Gampang kok Bapak Ibu, gampang. Yang penting itu bukan di sini, kalau definisi adalah urusan di birokrat. Pada saat kita menjalani PTP, fungsi kita adalah memfasilitasi belajar untuk meningkatkan performansi pembelajar. Itu fungsinya, toktil. Jadi yang maju di sini saya kasih jempol tadi. Saya menyimak betul, luar biasa. Memfasilitasi orang dengan kerelaan. Itu harganya tinggi. Sehingga core dari itu adalah membesarkan ini loh Bapak Ibu, kerelaan Bapak Ibu ini loh, dibesarkan. Saya kalau mengatakan kecanggihan, berbeda loh Papua ini ya, di sana. Tapi kalau ini kecanggihan core-nya ada di materi saya,
Yang diambil itu adalah komitmen. Ini loh Bapak Ibu, tidak ada gantinya. Insya Allah itu lillahi ta'ala itu dari sini loh. Hati itu core-nya. Kalau tidak melayani kita hanya formal saja. Ya sudah, menjalani nasib, menjalani kewajiban gitu aja. Ininya tidak ada perasaan ingin melayani orang. Tidak ingin memfasilitasi orang belajar. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pemikiran-pemikiran hebat. Bagaimana caranya? Nyun sewu, teman-teman yang ada di sana itu luar biasa. Kemarin saya MBKM, tukar mahasiswa, saya diketawain dengan Mas Amus ya, Mas Amus Merauke ya. Ngapain Pak Hendri tukar dengan Mas Amus Merauke? Untuk apa? Nyari apa? Loh, di sana itu dosennya hebat. Kenapa? Dia bisa ngajari teman-teman di Papua, mahasiswa Papua, yang kalau dilevelkan itu setara dengan SMP. Bayangkan, gimana caranya gula mentah bahasa Jawanya, ngopeni, memanage anak-anak, mohon maaf, anak-anak kalau di Jawa itu setara SMP, tapi bisa lulus dan membanggakan. Saya tarik satu saja, 2 kemarin, saya tarik 2 ke saya ajari, dia itu nangis. Anak Papua itu loh nangis Pak, saya itu juga ternyuh, ya Allah, nangis. Bapak, saya tidak bisa membaca, ampun. S1 Pak. Nah, oleh karena itu tugasnya PTP saya ambil alih ke teman-teman, ini teman-teman PTP dari UM itu ya, yang masih calon itu saya ajari. Ketemulah sama anak-anak itu, diberi penjelasannya tidak seperti yang Bapak Ibu kira. Diajak sepak bola. Anak-anak itu diajak sepak bola sambil diajari bola, tendang, masuk, dekat. Coba bayangkan sampai segitu loh memfasilitasi belajar itu. Bukan hanya kecanggihan loh ya. Ini Pak, merasa ini adalah saudaranya. Ini saudara saya, my brother. Ini saudara saya. Itulah yang sekarang ini kita berkumpul. Kalau tidak, sudah tamat kita. Kita hanya memikirkan kecanggihan, kita hanya memikirkan nama, kita kayak Malaysia itu, nah dan sebagainya. Makanya sudahlah, ini ditata dulu, mumpung ketemu Bapak Ibu, mungkin satu saat adalah ruang pamer nggih. Kalau ketemu asosiasi ini, mohon saya ingin gitu ya, PTP ini, nah itu ada ruang pamer agar saya itu misalkan datang itu mengunjungi, hasilnya ini, teman-teman juga dipajang begitu. Atau bagaimanalah dibuat. Kalau tidak begitu, gimana kolaborasinya? Bingung saya. Ayolah Bapak Ibu, ayo dibuat. Siapa yang akan membuat karya-karya ini jadi itu. Nanti akan saling rujuk-merujuk. Insya Allah belajarnya dari situ. Itu yang disebut heutagogi. Belajar diputuskan sendiri. Sudah berganti Pak, dari pedagogi, andragogi, sekarang sudah naik ke heutagogi. Silahkan di searching. Jadi dari sini dulu. Monggo Bapak Ibu, ayo tenan ini. Ini saya enggak lip sync. Saya enggak lip sync. Asli loh. Kita ini tidak saling kenal loh di sini. Saya coba enggak saling kenal. Jadi kita abai dengan karya teman-teman kita yang gini. Ayo Bapak Ibu. Nah ini kita diskusikan kalau begitu kolaborasinya kayak apa. Nah monggo Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu di sini ada kok. Asli toh, asli. Saestu. Tinggal kapan kita memulainya. Nah hari ini mungkin hari yang sangat bersejarah itu ya. Monggo kita mulai dengan kerelaan bahwa kita ini di PTP. PTP, Pengembang Teknologi Pembelajaran. Ingat tadi ada belajar, pembelajaran, ada pendidikan. Biar enggak kemana-mana Bapak Ibu. Enggak kemana-mana, mikro ya, kita ke mikro. Itu mungkin Bapak metodenya dari sini dulu. Dari sini, ditata dulu hatinya gitu ya. Monggo, monggo. Allah tidak dalam waktu lama, PTP gaungnya lebih lagi. Tidak ada lagi PTP
buyar sudah, pendidikan di Indonesia buyar. Guru sudah ampun-ampun Bapak Ibu ngurus administrasi yang rumit itu ya. Tidak ada PTP, tidak ada desainer. Guru-guru itu hanya menjalankan pengalaman dulu-dulu. Kadang-kadang nyontoh guru-guru senior gitu aja. Itu guru-guru, coba dicek kalau nggak percaya, nah, ada sih seberapa itu. Tapi Bapak Ibu motornya. Terima kasih, mungkin itu.